Kalau lebarnya kain ini semeter setengah. Kalau lebar kainnya, ya, kalau lebar kainnya 90 atau 115 lebarnya, itu kita butuhnya 12 meter. Tapi nanti ada proses menyangkut ya. Nanti itu ada gambar contohnya di makalah. Nah, yang pertama ketika kita menyiapkan kain kapan, cari ujungnya. Ini kan kainnya dikasihkan 1 lum ya. Kenapa kita juga di tas P3J itu, di paket itu sifatnya ngetnya ini gunting tali, kalau ukuran asli dewasanya sekitar 3 sentian kan ya. Ini kain gunting bikin 3 lembar. Nah, guntingnya harus yang tajam ya. Nanti kalau guntingnya nggak tajam kan susah. Ini tali yang kedua ya. Ini tali yang kedua. Kemudian bikin tali yang ketiga. Jumlah tali bebas ya. Ini tali yang ketiga, ini dibagi 2. Nah, gunting jangan simpan di area paha. Tali yang ketiga dibagi 2, lebih pendek, simpan di luar ujung kaki dan ujung kepala. Ini belum seimbang ya Bu, area sikutnya belum siap talinya. Nah, kepala sampai ujung kaki. Ini adalah tinggi jenazah. Tapi ibu dan bapak jangan langsung gunting di sini, di ujung kaki, sekitar 3 jengkal atau sekitar 40 cm. Nah, nanti gunting di sini, ya. Ini boneka, anggap ukuran boneka disesuaikan di jenazah yang sudah ditambah tadi ya 3 jengkal. Tali sudah siap. Ini kain 3 lembar ya, sudah siap. Ini sisa sedikit. Ini sisa sedikit biasanya untuk kalau diperlukan sebagai celana dalam, gitu ya. Bapak-bapak lebih praktis kan? Panjang seperti ini, lilitkan seperti kembali. Itu udah gampang. Nah, kalau yang perempuan kan harus 5 lembar, 2 lembar. Ini 2 lembar kain setinggi jenazah. Lembar ketiga roknya, lembar keempat bajunya, lembar kelima kerudungnya. Nah, ini yang saya contohkan, memotong yang awet ya, karena kan yang ibaratnya gampang ya. Bikin 3 lembar sudah. Ini digunting, gunting yang pertama, lembar pertama ini untuk awet. Kemudian lembar keduanya sama panjangnya. Ini kan lembar pertama ya. Nah, ini kita bikin lembar kedua. Kalau kita menyiapkan kain kapan laki-laki, maka bikin lagi lembar ketiga. Nah, di lembar yang kedua ini, tadi kan kita belum bikin tali siku ya. Nah, bikin tali sikunya dari sini. Jadi dia lebih panjang dan lebih lebar ukurannya. Dari yang lembar ini. Ini sama, mau jenazahnya perempuan ataupun jenazahnya laki-laki. Lihat perbandingannya. Ini yang 1,5 meter. Nih, lihat. Lebih lebar dan lebih panjang. Ini mah pengalaman kita saja. Tidak lebar ini, perhatikan kalau pakaian ini. Nah, nanti ulang salah dulu. Ya, jadi nanti tidak kuat mencengkram si dangkapnya jenazah. Itu saja secara teknis ya. Ukurannya di sikut, di area paha, area lutut, ujung kepala, ujung kaki. Itu. Catat jenazahnya jangkung sampai itu disiapkan kaki sampai pinggang jenazah. Ini yang untuk jenazah perempuan ya. Ukurkan dari ujung kaki sampai ujung pinggang. Atau ibu lihat aja, jenazah ieu teh setinggi saya, ukur ke pinggangnya lira. Ya, ini aja diukurin ke sini. Kira-kira kain kapan kang orang nama sakit. Gitu. Boleh juga ya.
kita ukurkan, berarti dari ujung kaki sampai ujung pinggang kita gunting lagi. Ini yang ketiga ya. Ini adalah perlengkapan yang ketiga. Yang keempat, ukuran baju buat perempuan, kan pakai gamis ya. Nah, ukurkannya ke area bahu. Kalau tadi ukur nih sifatnya vertikal, kalau ukur baju mah horizontal, jadi ke pinggir. Nah, ini dari ujung bahu ke bahu dilebihkan sekitar 1 jengkal ya, biar nanti leluasa. Jangan pas-pasan, ini ujung sini digunting, ini terlalu pas-pasan, jadi dilebihkan. Lebih. Nah ini kan berarti bingung, ini gimana posisi ngebajuinnya? Nah bayangkan ini 2 lembar ini menjadi baju bagian depan dan bagian belakang. Berarti ada pola leher yang harus dibikin, gitu ya. Lipat ke pinggir. Nah ini pola leher ke sini. Gunting melengkung, ya. Digunting melengkung ini. Nah ini seperti ini. Kalau dibuka kan lihat ada lubang. Nanti nih kepala masuk ke lubang ke sini. Kalau sulit, khawatir jenazah juga sudah kaku gitu ya, sudah kaku ini, maka kita bayangkan aja bikin baju orok yang tanpa kancing, gunting depannya selengkap. Nah guntingnya diputus ya. Nah dan begini ini baju. Nah karena sebenarnya posisi gunting yang tajam itu supaya hasilnya rapi. Ibu sebenarnya bikin tali juga banyak yang disesuaikannya. Kok berewet ya? Kita sami ya sudah secara pikir. Ini kan kalau laki-laki mah nggak pakai imamah, nggak pakai sorban. Nah yang perempuan mah pakai kerudung. Ini nih Islam itu sangat menghargai perempuan, gitu ya. Jadi kalau ibu nanti memandikan jenazah perempuan, dia sampai wafatnya qadarullah belum berjilbab, ibu tetap harus nyiapin jilbabnya, minimal dijilbaban pas jantan jenazah. Lihat bikinnya sederhana saja, bisa langsung 2 lembar gini, bisa aja selembar gunting, biar nanti memasangnya lebih gampang ya. Ini digunting. Nah ini adalah lembar ke-5. Ini lembar ke-5 sebagai kerudung jenazah ya. Nah kemudian ini kan 1, 2 bajunya, 3 roknya, 4 kain yang panjang plus tali. Terus kalau tadi menyiapkan kain kapan yang ikhwan, 3 lembar yang ini plus tali, berarti itu sudah memenuhi jumlah lembar kain kapan ya. Nah tapi ada kalanya yang meninggal, bikin aja dulu persegi 4 ya. Ini diratakan dulu, dibuang sisa kain ini. Ini teh dari kain yang 7,5 meter tadi, sisanya segini. Nah ini diluruskan dulu, dibuang, luruskan kainnya. Nah berarti ini kita mendapatkan ada 1 lembar kain ini ya. Kemudian bapak dan ibu bayangkan membuat popok bayi. Nah popok bayi kan ada talinya ya. Nah bikin talinya kayak gini, lipat ke pinggir, terus dilipat lagi seperti bikin tali ya. Tapi ini diguntingnya jangan sampai putus. Nah ini digunting tidak sampai putus, lihat tuh, jangan popok ya. Nah ini kan nanti memasangkan ke bayi itu begini kan, dilipat nanti ditarik. Kalau ini dilipat kan nanti ini tebal ya. Nah kalau
bikin aja di gunting untuk area selangkangan. Ini sudah gini, lipat lagi ke pinggir. Nah, sudah dilipat ke pinggir, kita gunting. Bapak hati-hati ngeguntingnya sampai paling dia Pak. Ini hasilnya bolong. Jadi gunting sebelah sini yang kelihatan tali, digunting melengkung. Nah, ini dibuka jantan. Nah, ini kan lebih leluasa di area sini untuk selangkangannya nggak terlalu tebal. Ini disiapkan, boleh kain ini dari sisa kain kapan, boleh juga pempes atau diapes, perempuan atau laki-laki, ikhwan atau akhwat. Kalau 3 tadi bermalam, mau dibawa keluar kota, atau misalnya ada masalah di area lubang dubur dan kubur. Jadi kita bersihkan dari area atasnya. Ini masuk ke belakang, berarti nanti kotoran itu tertampung di kapas ini, betul nggak? Ya. Nah ini gini, ketika sampai ke belakang dikeluarin, ini sama ujung mata kelihatan nih masih kotor, buang, ambil lagi yang baru. Lakukan terus sampai kapas ini tetap putih. Nah kalau diperkirakan kotorannya masih ada, kemudian ini agak sulit nih ke selangkangan. Bagaimana supaya lebih mempermudahnya? Nah, kakinya kan masih lemes, misalnya tekuk sebelah. Nih, tekuk sebelah. Nah, jadi kita bersihin di bawah yang sudah menekuk, ini lebih mudah. Ke area pantatnya lebih cepat nyampainya ya. Tekuk sebelah ini. Tetap tangan kita ke bawah kain. Ini aurat besar, nggak boleh dilihat. Kita berdosa kalau lihat aurat jenazah. Kalau jenazahnya sudah kaku, ini satu orang megangin. Maaf. Nah, ini satu orang tuh angkat ini. Nah, angkat menuju diangkat ya, lepasin dulu. Nah, kalau sudah angkat ini kita bisa mudah ya membersihkan. Ini diangkat, ini jadi ke bawah dan siapkan lagi air gayung. Jadi gayungnya jangan satu, ada beberapa, karena misalnya ini baru sampai setengahnya habis ya sudah ambil lagi gitu ya sini. Nah ini bisa airnya nyampe ke kainnya. Nah ini ulang ini sampai kira-kira rata ya. Sarwa kita berusaha bajunya. Nah, nanti ditaliinnya, ini mah teknis kita ya Bu ya. Talinya di sebelah kiri jenazah. Jangan tali mati. Cari dulu